وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid Baitul Mukhlisin serta para jamaah, para bapak, para remaja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa hadir bersama di tempat yang mulia ini untuk sama-sama taqarrub ilallah. Semoga amaliyah taqarrub kita baik yang fardu maupun yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Selanjutnya, memanfaatkan waktu yang terbaik ini, marilah kita sama-sama mudarasah untuk menambah ilmu atau wawasan, ya, sehingga akan menambah kualitas keislaman kita. Karena menambah ilmu ini merupakan bagian daripada doa yang Allah ajarkan langsung kepada Nabi dalam firman-Nya, wa qur rabbi zidni ilma, surat Thaha ayat 114. Dan katakanlah, artinya katakan itu ucapkanlah, ya, dan ucapkanlah rabbi zidni ilma. Jadi redaksinya ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui ayat. Rabbi, wahai Rabbku, zidni, tambahkan padaku ilma, ilmu, tambahkanlah ilmu padaku. Kalau Nabi saja diperintahkan untuk berdoa agar diberikan tambahan ilmu, nah tentu bagi kita lebih daripada itu, ya. Kita juga diperintahkan untuk selalu berdoa, dan tentunya doa yang diiringi dengan tindakannya, ya. Bagaimana mungkin, ya, kita berdoa agar mendapatkan tambahan ilmu tapi tidak mencari, ya, tapi tidak melangkah, ya, untuk thalabul ilmi. Man amila bima ulim awrasahullahu ta'ala ilma ma lam ya'lam. Orang yang mengamalkan apa yang telah dia ketahui, ya, berarti mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan. Sudah bisa ilmu tentang berwudu, lalu diamalkan, ya, wudu yang benar, gitu ya, sesuai dengan ilmu, bukan wudu ikut-ikutan, ya.
ilmu tentang sholat kemudian dipraktikkan, ilmu tentang sedekah, sudah tahu keutamaan sedekah lalu dipraktikkan. Ini namanya orang yang mengamalkan apa yang telah dia ketahui ilmunya, maka aursahullahu ta'ala ilmal ma lam ya'lam, maka Allah akan mewariskan kepadanya, berarti memberikan kepada orang itu ilmu dari apa yang belum diketahuinya. Ini namanya tambahan. Jadi bertambahnya ilmu dengan mengamalkan ilmu yang telah didapatkan. Tentu sesuai dengan kemampuan, Pak, ya. Bukan berarti kalau belum berhaji lalu tidak bisa belajar haji, bukan. Ya. Jadi yang sesuai dengan tuntunan ini untuk sesuai yang kemampuannya. Ya, ada batas-batas kemampuan itu. Bukan didasarkan pada kemauan. Ya, kalau kemauan sulit nanti. Kalau kemampuan itu berarti ada usaha maksimal, ya, usaha maksimal. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kepada Allah. Ini artinya mengamalkan. Ya, bertakwa itu berarti mengamalkan ilmunya. Ya, wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Wa yu'allimukumullahu, dan Allah akan mengajarkan ilmu kepadamu. Untuk berikutnya, ya, yang belum diketahui apa. Ya. Nah, wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maka setiap kali seorang muslim itu belajar ilmu lalu mengamalkannya, maka terbuka satu jalan untuk ilmu berikutnya. Ya, terbuka terus. Ya. Jadi bukan hanya mengejar, ya, mengejar ilmu, ibaratnya satu dapat karungin, masukin kotak, bukan. Ya, tapi yang sudah didapat diamalkan sesuai dengan batas-batas kemampuannya. Ya, itulah makanya nanti Allah akan menambahkan lagi, ya, wa yazidullahu alladhina tadaw huda, dan Allah akan menambahkan hidayah, petunjuk kepada orang yang sudah mendapatkan petunjuk itu. Ditambah lagi, ya, hidayahnya. Poin berikutnya, at-tahdzir min tarkil amal bil ilm. Bahaya meninggalkan mengamalkan ilmu. Jadi sudah tahu tapi tidak mau. Ini bukan tidak mampu, ya. Jadi tahu ilmunya tapi tidak mau mengamalkannya. Ya, tahu kalau sholat berjamaah itu lebih utama nilainya, tapi nggak mau sholat berjamaah, maunya sendiri aja sholatnya. Ini contoh, ya. Tahu ilmunya tapi tidak mau mengamalkannya. Sholat sih sholat gitu, ya, cuma maunya sendiri, kan kalau ke jamaah katanya lama. Lalu kalau sholat berjamaah di Baitul Mukhlisin lama banget. Kalau sendirian kan 2 menit selesai. Bukan di sini, di suatu negara ini. Sholatnya 2 menit. Bahkan ada yang lebih cepat lagi, ya, yang di YouTube itu. Lebih cepat. Sholat. Katanya sholat, padahal bukan sholat itu. Main-main. Ya, katanya tarawih tercepat.
Itu bukan terawih, itu orang lagi main-main di video ini. Ya, ulama itu yang disebut ulama itu orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Ya, bukan orang yang ilmunya banyak saja, tapi tidak mengamalkan. Jadi ulama itu makanya disebutkan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Karena ulama itu ya, dengan ilmunya dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia amalkan, dia praktikkan. Ya, jadi makanya ilmu ulama itu beda dengan ilmu orang yang hanya disebutnya sebagai cendekiawan, pemikir. Ya, pemikir. Kalau ilmu ulama meskipun tidak ya luas, ya, tidak banyak, tapi sifatnya dalam. Karena apa? Yang dia sampaikan tadi, ilmunya itu berdasarkan pada pengamalan yang sudah diketahui. Sehingga yang disampaikan itu muncul dari hati. Ya, dari hati sampai ke hati. Tapi kalau hanya sekedar ya, menghafalkan konsep-konsep, apalagi zaman sekarang pakai ChatGPT atau AI bacanya itu artificial intelligence, ya, kecerdasan buatan itu, nanya apa aja bisa jawab itu, Pak. Ya, itu bisa bikin orang pinter, tapi belum tentu benar. Pinter berarti ngerti, ya kan? Pinter berarti ngerti, tapi apakah membekas itu di hatinya? Belum tentu. Bahkan bisa jadi tidak sama sekali, tidak memberikan asar, ya, tidak memberikan bekas. Ini sangat berbeda, ya. Makanya mesti diwaspadai tadi, ya, at-tahdzir mengenai bahaya, ya, waspada terhadap bahaya, ya, orang yang meninggalkan amal daripada ilmunya itu. Jadi ilmu ya, sudah tahu tapi tidak mengamalkannya. Karena suatu musibah besar ini kalau seorang alim, orang yang tahu ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Kenapa alasannya? Kita itu sebagai masyarakat awam itu kan butuh keteladan, ya, butuh contoh, gitu, ya. Contohnya orang sabar seperti apa, kan gitu ya. Konsepnya apa misalnya belajar ilmu tentang sabar, ya. Beda belajar sabar dengan ilmu tentang sabar. Kalau ilmu tentang sabar kan tadi firman Allah, innallaha ma'as sabirin, itu ilmu tentang sabar. Ya. Sabar itu begini-begini, itu namanya ilmu tentang sabar. Tapi belajar sabar itu praktek langsung. Melihat orang sabar itu seperti apa, lalu ditiru, ya, agar supaya bisa sabar. Itu kan teladan. Kalau seseorang misalnya mengajarkan konsep sabar, ya, la taghdab walakal jannah, janganlah kamu marah maka bagimu surga. Itu dalam waktu 5 detik hafal lah di sini. Itu namanya ilmu. Tapi bagaimana sabar? Ternyata ustaznya marah-marah, kan? Terus yang jadi contoh siapa sekarang? Kan gitu kan? Contohnya sabar itu seperti apa? Nah itu makanya ini ulama itu menjadi teladan bagi masyarakat, bagi umat, ya, dalam semua levelnya itu.
Makanya akan beda sekali. Ya. Mengajarkan tentang ikhlas. Ya, mengajarkan tentang ikhlas. Itu namanya ilmu tentang ikhlas. Hadisnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, hadis nomor 1. Itu namanya hadis tentang ikhlas. Tapi bagaimana belajar ikhlas itu harus melalui praktik, ya, melalui upaya-upaya yang maksimal supaya bisa ikhlas. Ikhlasnya itu artinya tulus. Tidak ada motif-motif yang berbeda, ya, dari tujuan semula. Ya. Apakah kita dalam belajar itu ikhlas? Itu pertanyaannya kembali kepada diri sendiri. Ya. Pertanyaan ini sama. Apakah ketika bersedekah itu ikhlas? Tanyakanlah kepada diri sendiri. Jangan ditanya, kamu ikhlas nggak sih nih? Oh, jawabannya pasti, oh saya memang ikhlas banget. Itu jawaban belum tentu benar. Ya, tapi kalau tanya kepada diri sendiri, istafti qalbak, mintalah fatwa pada hatimu, nanti akan ketemu bahwa saya masih tahapannya belajar ikhlas, belum sampai pada tingkat ikhlas. Misalnya begitu. Ya, ini masih lagi belajar. Karena apa? Gangguannya banyak. Untuk bisa ikhlas itu gangguannya banyak sekali. Ya, ini contoh. Ya, jadi ada ilmu tentang ikhlas, ada kemudian belajar ikhlas itu sendiri. Ya, ikhlas itu sendiri seperti apa? Ini butuh keteladanan. Ya, oh si fulan itu ikhlas dalam menyebarkan ilmu. Oh si fulan itu ikhlas dalam membimbing masyarakat. Ya, nanti kan ada ciri-cirinya. Kan itu ya, ciri-cirinya. Ya, sehingga bisa diikuti oleh masyarakat itu. Nah, ini agar supaya tidak termasuk dalam celaan yang disebutkan di dalam Al-Quran di surat As-Saff ayat 2 dan 3, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kalian itu berbicara tentang apa yang tidak kalian lakukan? Artinya sudah tahu ilmunya tapi tidak melakukannya, tidak mau melakukannya. Ya, jadi dalam tanda petiknya itu bukan tidak melakukannya, tidak mau melakukan, bukan tidak mampu. Beda, kalau tidak mampu beda lagi. Ya, itu namanya uzur. Ya, tidak mampu berbeda dengan tidak mau. Yang dicela ini yang tidak mau. Jadi sengaja meninggalkan atau sengaja perilaku, tutur kata, perbuatannya berlawanan dengan ilmu yang dimilikinya. Ya, maka ayat berikutnya, kabura maqtan 'indallah, sungguh besar dosa, ya, atau kemurkaan Allah, antaqulu ma la taf'alun, kalian mengatakan apa yang tidak kalian lakukan. Jadi omdo itu ya, omong doang, ya. omong doang, mengajarkan A dia melakukan B, mengajarkan, ya. Jadi perilakunya itu berlawanan persis, ya. Mengajarkan nasihatin orang supaya rukun dengan istrinya, dia lagi berantem, ya. Terus apalagi mengajarkan supaya rukun dengan tetangga, dia sendiri slang sama tetangga. Nah, ini kan namanya mengatakan sesuatu, berarti mengajarkan sesuatu tapi dia tidak melakukannya.
ya, tidak berusaha untuk melakukannya. Ini yang masuk dalam celaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mencela perilaku ahli-ahli ilmu dari kalangan Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi. Itu mereka punya kebiasaan hanya nyuruh orang lain saja berbuat baik, tapi dirinya sendiri tidak melakukan kebaikan itu. Ini yang kemudian disebutkan di dalam Al-Quran sebagai pelajaran buat kita semua, terutama para ustadz. Celaan pendeta-pendeta Yahudi, ya, karena mereka tidak mengamalkan apa yang mereka ajarkan. Ya, di surat Al-Baqarah ayat 44 berbunyi, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Atamuruna an-nasa, mengapa kalian memerintahkan orang lain, menyuruh orang lain. Menyuruh apa? Bil birri, menyuruh kebaikan, menyuruh berbuat baik. Ya, ayo sholat berjamaah, ayo bersedekah, ayo gotong royong, bantu membantu, ayo jaga lingkungan. Itu kan kebaikan semua. Ya. Tapi watan sauna anfusakum, sementara kamu melupakan dirimu sendiri. Dia nyuruh orang lain tapi dirinya tidak disuruh. Ya, artinya melupakan diri sendiri itu berkebalikannya. Dia perintah orang lain berbuat baik, dia tidak melakukan kebaikan itu. Dia cegah orang lain dari perbuatan buruk, justru dia melakukan keburukan yang sama. Ya. Mencegah orang bermaksiat, dia malah bermaksiat. Ya. Mencegah orang untuk hura-hura, dia malah hura-hura. Ini artinya berlawanan. Kebalikannya, menyuruh orang untuk berbuat baik, dia tidak melakukan kebaikan yang dia suruh kepada orang lain. Ya, ini namanya watan sauna anfusakum. Akan disebutkan di sini, mengapa kamu memerintahkan kebaikan pada orang lain tapi melupakan dirimu sendiri. Wa antum tatlunal kitab, padahal kalian membaca Alkitab, membaca Al-Quran, ya, tahu, ya, apa pesan-pesannya, tahu, ya, padahal membaca Al-Quran. Artinya membaca Al-Quran di sini bukan hanya sekedar membaca, tapi tahu maksudnya, tahu tafsirnya, tahu. Ya. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Ini kan sindiran yang luar biasa buat kita. Ya, makanya seorang penulis buku tafsir fi Zilalil Quran, namanya Said Qutb, berkebangsaan Mesir, dalam tafsir fi Zilalil Qurannya mengomentari ayat ini, ayat 44 surat Al-Baqarah. Ya, beliau katakan dalam tafsirnya itu bahwa bahaya yang paling besar yang menimpa rijaluddin, artinya rijaluddin itu tokoh-tokoh agama. Ya, tahu ya, kalau tokoh agama, ya, tokoh-tokoh agama disebut rijaluddin. Bahaya yang besar yang menimpa tokoh-tokoh agama adalah ketika menjadikan agama itu sebagai profesi. Ya, agama sebagai profesi. Kenapa? Gitu. Alasannya apa? Kalau agama dijadikan sebagai profesi, maka
nilai-nilai yang luhur jadi hancur. Ya, nilai-nilai yang tinggi jadi rendah. Kenapa? Tidak ada keteladanan. Karena hanya berpikir ini profesi saya. Profesi saya mengajar. Terlepas daripada saya melakukan atau tidak. Itu namanya profesi. Orang jualan obat belum tentu minum obat, Pak. Bahkan bisa jadi dia ngelarang, jangan minum obat, ini racun. Saya jual buat orang lain aja. Kalau anak saya nggak kasih. Nah itu namanya profesi. Karena dia profesinya jualan obat, maka dia harus katakan obat ini pas untuk sakit yang dideritanya, kan gitu. Ya. Orang jualan balsem, apa setiap dia ngelayanin balsem itu harus nyobain dulu kan? Karena ya profesinya jualan. Tapi kalau agama dijadikan profesi, kacau, Pak. Iya kan? Kacau tadi. Mengajarkan sabar, dia lagi marah-marah. Mengajarkan menolong, dia malah nggak mau nolong. Mengajarkan kerjasama, dia malah kabur, nggak mau kerja bakti. Mengajarkan, ini namanya berkebalikan. Ya. Terus orang kan bingung. Terus mana? Yang jadi contoh mana? Ini. Padahal itu kan tadi butuh keteladanan. Ya. Kenapa disebut al-ulama warasatul anbiya? Ulama itu pewaris para nabi. Bukan hanya dari sekedar ilmu ya, dan dakwahnya, tapi bagaimana dia memberikan keteladanan kepada umat ini sebagaimana keteladanan para nabi. Ya, terutama bagi kita adalah keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah implementasi daripada Al-Quran. Ya, akhlak Rasulullah itu ya Al-Quran berjalan. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta birrajuli yaumal qiyamati fayulqa fin nar fatandaliqu aqtabu batnihi fayaduru biha kama yaduru al-himaru fil raha fayajtami'u ilaihi ahlun nar fayaqulun ya fulan ma laka alam taku ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar fayaqulu bala kuntu amuru bil ma'ruf wa la atihi wa anha 'anil munkari wa atihi. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari jalur Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu mengatakan sami'tu Rasulullah, aku mendengar, kata Usamah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, yu'ta birrajuli yaumal qiyamah, didatangkan seorang laki-laki ya, pada hari kiamat. Ya, fatulqa finnar fayulqa finnar, lalu laki-laki itu dilemparkan ke dalam neraka. Fatandaliqu aqtab batnihi, keluarlah isi perut, ya, ususnya keluar, ya, fayaduru biha kama yaduru al-himaru firraha, ya, dia berputar-putar itu sebagaimana berputar-putarnya keledai, ya, di padang pasir. Ya, berputar-putar sambil ya, kondisinya apa? Isi perutnya keluar. Fayajtami'u ilaihi ahlun nar. Lalu berkumpullah ahli neraka itu karena kenal orang ini. Ya, kenal orang yang sedang diazab itu. Fayaqulun, lalu mereka mengatakan, ya fulan, malaka, wahai fulan, kenapa kamu? Kenapa?
Alam taku ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Bukankah kamu dahulu orang yang memerintahkan, menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran? Fayaqulu, lalu dia menjawab, bala, ya benar, kuntu amuru bil ma'ruf, saya dahulu memerintahkan atau menganjurkan, menyuruh orang berbuat baik, wala atihi, dan saya sendiri tidak melakukannya, wa anha 'anil munkari wa atihi, dan saya mencegah suatu kemungkaran, akan tetapi wa atihi, dan saya mendatangi kemungkaran atau melakukan kemungkaran tersebut. Ini memperjelas, ya, hadis ini memperjelas ayat 44 di surat Al-Baqarah tadi, ya, yang merupakan ancaman bagi orang yang tidak mau mengamalkan ilmunya itu, ya, artinya perilaku berlawanan dengan ilmunya. Ini bukan berarti wah kalau begitu mendingan saya jadi orang bodoh aja, ya enggak lah. Makanya di catatannya beda, orang yang tidak mau dengan orang yang tidak mampu, jadi gitu kan, ya. Kalau tidak mau itu ya sengaja, ya sengaja tidak mau melakukannya, berbeda dengan tidak mampu. Ini jangan jadi alasan kalau nanti tuntutannya semakin banyak, ya. Jadi bukan berarti kalau tuntutan semakin banyak itu terus menjadi beban, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya. Allah tidak membebani seseorang melainkan pada batas kemampuannya. Karena bisa jadi, ya, secara lahiriah saya nggak mampu, tapi ternyata Allah menghendaki lain, beda, ya. Ya, misalnya apa? Dia sudah belajar ilmu tentang haji atau udah belajar ilmu tentang umrah, apakah dia harus haji? Ya lihat kemampuannya. Kalau dilihat dari kemampuannya, wah jauh. Misalnya apa? Ya, hari ini saja belum nabung, terus mau hajinya kapan? Kalau daftar sekarang saja 20 tahun berikutnya, kan gitu kan? Tapi tiba-tiba misalnya nih, karena punya azam yang kuat, tiap hari, tiap sholat berdoa pengen haji, ya, tiba-tiba dapat undangan dari kedutaan Saudi Arabia, ya, untuk turut dalam haji gratis, ya, undangan Raja Salman, misalnya kan begitu kan? Mungkin ya, sangat mungkin, karena Raja Salman tiap tahun mengundang orang Indonesia, Pak, dari 60 sampai 70 orang kira-kira, ya, cuma nggak sampai sektor aja. Itu masalahnya. Iya, hanya yang kenal-kenal aja. Ya itu. Ya, jadi kan mungkin, sangat mungkin. Ya, atau misalnya ada orang yang pengen ditemani, ya, temenin saya yuk umroh. Saya nggak punya duit, orang nemenin mah nggak bisa bawa duit. Misalnya, kan banyak kasus atau kejadian-kejadian seperti itu. Nah, itu namanya Allah menambahkan kemampuan bagi seseorang itu. Hadirin rahimakumullah. Nah, poin berikutnya tentang nasrul ilmi, menyebarkan ilmu. Islam menganjurkan untuk menyebarkan ilmu yang telah diketahuinya. Ya, hasal Islam ala ta'allumil ilmi wa ta'limihi. Islam menganjurkan, menekankan belajar ilmu dan mengajarkannya. Seperti ini, ya, mengajarkan
ilmu, ya terserah ilmu tentang apa, ya kan sudah macam-macam ya, ada ilmu fikih, ada ilmu akidah, ada ilmu hadis, ada macam-macam. Jadi yang sudah belajar dan paham lalu apa? Mengajarkan kepada orang lain. Ini namanya nasrul ilmi. Makanya saya berterima kasih kepada bapak-bapak. Kenapa? Ya, memberi kesempatan kepada saya untuk nasrul ilmi. Sebenarnya yang wajib mengajar itu saya. Kalau bapak-bapak nggak hadir, saya nggak ngajar. Mau ngajar apa? Baca nggak ada yang dengerin misalnya, ya kan? Itu. Makanya berarti bapak-bapak itu nolong saya, Pak. Itu. Karena saya punya kewajiban untuk nasrul ilmi. Kalau jamaah nggak hadir, kan berarti, ya kan itu. Lagi ngapain kira-kira? Di rumah kan? Kalau nggak main HP aja. Ya itu ini contohnya. Ya, jadi dengan cara seperti ini artinya apa? Bapak-bapak ini ya, yang Allah ya pilih untuk melakukan thalabul ilmi ini secara langsung itu menolong saya. Ya, karena saya punya beban, punya kewajiban mengajarkan, menyebarkannya. Ya, saya udah belajar gratis, Pak. Udah gratis dibiayai lagi. Ya, maka kewajibannya adalah mengajarkan kepada orang lain. Gitu kan? Ya, makanya kalau misalnya jamaahnya misalnya memboikot, udah nggak usah hadir aja bisa. Berarti kan saya nganggur. Ya ini ya, ini contoh. Nasrul ilmi itu seperti itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim." Ini kaitannya dengan sebagian sahabat, ada yang dikirim untuk berperang, ada sebagiannya lagi memperdalam ilmu. Makanya sahabat tidak semua dikirim berperang. Ya, jadi ada orang-orang yang tetap berada di Madinah, tapi tugasnya adalah belajar. Ya, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah, satu kelompok orang, liyatafaqahu fid dini, agar memperdalam urusan agamanya, ilmu agama. Apa maksud tujuannya? Wal yunziru qaumahum idza raja'u, agar supaya memperingatkan kaumnya bila mana mereka kembali dari peperangan. Raja'u ilaihi. Nah, itu konteks ya, ayat ini. Nah, ibrahnya apa? Itu ibrahnya. Ya, ibrahnya bahwa karena tidak semua orang itu bisa memperdalam ilmu agama. Ya kan, Pak? Coba ya, dari 100 orang berapa yang paham? Ya, yang paham dan bisa mengajarkan berapa orang? Dari 1000 orang berapa? Ini tidak akan semua. Nah, maka yang paham diwajibkan untuk mengajarkan kepada yang belum paham. Yang sudah bisa baca Al-Quran punya kewajiban mengajarkan baca Al-Quran kepada yang belum bisa baca, dan seterusnya. Jangan sampai nanti ada orang misalnya, ya kenapa tidak sholat? Ya, saya nggak tahu kalau sholat itu wajib, jawabannya begitu. Terus ditanya lagi, emang di Baitul Mukhlisin nggak ada yang ngajarin? Kalau jawabannya nggak ada dan benar nggak ada, nanti pengurus DKM kena dampaknya lagi.
Iya kan? Di akhirat kan. Kenapa jadi pengurus DKM tidak menyelenggarakan pengajian? Nah, itu. Tapi kalau misalnya orang ya, dalam ini dialog imajinasi, Pak. Ini imajinasi, jangan ini ada hadisnya enggak, yang enggak ada. Dialog imajinasi. Karena apa? Setiap kita nanti akan dituntut kan? Ketika ditanya misalnya, bagaimana, kenapa tidak bisa berwudu? Lalu dia katakan, saya tidak bisa berwudu karena tidak tahu ilmunya. Apakah tidak ada yang mengajarkan? Kan pertanyaan berikutnya dia. Kalau dia bilang tidak ada, tapi sebenarnya ada, maka akan dipanggil kan? Ya. Itulah makanya dalam Al-Quran itu, qalu ma'dziratan ila rabbikum. Mereka mengatakan ma'dziratan ila rabbikum sebagai alasan hujjah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa seorang ini telah mengajarkan atau telah mencegah suatu kemungkaran. Nanti kan ada saksinya kan gitu kan? Ada saksinya. Jadi tidak bisa sembarangan. Gitu. Dengan mengatakan nggak bisa karena nggak ada yang ngajar, padahal ada, sudah diselenggarakan, tapi tidak mau datang, tidak mau hadir, tidak mau bersabar. Ngapain belajar Quran? Ngapain sih? Ya, macam-macam ya. Beberapa alasan yang dibuat-buat. Nah, nanti di sini sudah terbebas. Ya. DKM sudah terbebas karena sudah menyelenggarakan. Ya. Saksinya apa? Saksinya karpet. Kok karpet? Iya, tempat yang ditempati itu jadi saksi utama, Pak. Ya, tempat yang kita duduki ini nanti jadi saksi. Ya, jadi saksi atas perbuatan kita. Itu. Jadi nggak main-main. Ya. Makanya Pak, ketika para ulama bisa menganjurkan kalau habis sholat fardu, sholat sunnahnya geser ke tempat itu dalam rangka mencari saksi baru. Ini kan ada, ini garis ini saksi. Ketika sholat sunnah berarti bertempat pada yang lainnya, ada saksi lagi. Ya, setiap perbuatan maka saksi yang tidak bisa terlepas adalah bumi di mana kita berpijak di situ. Maka kemanapun kita berbuat itu jadi saksinya. Dan nggak mungkin bohong. Ya, tidak mungkin berbohong. Nah, inilah hadirin rahimakumullah beberapa hal yang bisa kita sampaikan kaji dalam kesempatan yang sangat baik ini. Semoga ada manfaat bagi kita semua. Ja'alanallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.